Tes 1 2 3. Najwa Fahima, ikan hiu makan tomat. Cakep, yuk merapat pat. Wih, asik. Sitter X pengaman, request nama Sukiman bang, makanya langsung di SS. Oke siap bradku. Oke, sebuah film terbaru yang menceritakan tentang geng sekolah yang terdiri dari pencuri handal dan hacker jago. Mereka berusaha menyelamatkan aib seorang wanita cantik yang menjadi primadona sekolah. Wah, skuy, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gaskeun. Mantap. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang siswa baru bernama Tony yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Tapi kejeniusan itu membuatnya gak terlalu peduli dengan orang lain, bahkan gak punya ketertarikan lebih pada perempuan karena Tony berpikir di sana gak ada satupun perempuan yang menonjol yang bisa dijadikan pacar. Wah, menonjol apanya nih? Aduh. Máš špatný známky, ale všichni tak... Di lain sisi kita dikenalkan dengan seorang preman sekolah yang kita panggil aja Sukiman aja lah ya. Sesuai request dari brand kita yang satu ini, dia ditakuti oleh semua siswa karena punya banyak anak buah. Salah satunya yaitu Radan ditugaskan oleh Sukiman untuk membawa Tony ke markas rahasia. Hal itu dikarenakan Sukiman mendengar jika Tony telah merampok berangkas di tempat sekolahnya dulu. Atas hal itu, Sukiman ingin meminta Tony agar melakukan sesuatu untuknya. Dan inilah High School Heist. Gak lama Tony bertemu dengan Sukiman lalu diberitahu jika Tony harus mencuri sesuatu berupa kotak warna pink yang berisi barang rahasia yang telah diamankan oleh seorang guru. Sukiman gak memberitahu apa isi kotak itu agar Tony gak menolak dan mau menerima misi tersebut. Tapi Tony menolak dan lebih memilih dihajar oleh Sukiman serta anak buahnya daripada ketahuan mencuri. Sukiman pun berkata bahwa dia punya anak buah seorang ahli IT bernama Iti yang punya video memalukan Tommy dan mengancam akan disebar. Tony pun gak punya pilihan lain dan terpaksa menerima misi itu. Yes, nih. Kemudian Tony mulai membentuk tim agar misinya berjalan lancar dengan mengajak siswa paling tampan yaitu Juan dan siswa jenius lain bernama Zeus. Selain mereka, Tony juga mengajak ahli IT bernama Frank karena kemampuannya sangat dibutuhkan. Tony merasa jika timnya udah cukup, lalu agar menambah kebanggaan, Tony menamai timnya dengan sebutan Lazaretto. Akhirnya pada keesokan hari, aksi mereka dimulai dengan Frank yang mengecek jadwal mengajar guru melalui website sekolah. Informasi itu akan memudahkan Tony untuk menyelinap masuk ke ruang guru lalu mengambil kotak warna pink sesuai permintaan dari Sukiman. Kemudian Zeus beraksi dengan menyiram air tepat di ruangan guru dan saat seorang guru keluar, diam-diam Tony masuk. Rencana berjalan dengan sangat lancar dan dengan cepat Tony mencari di mana kotak tersebut berada. Di luar, tim Tony terus mengawasi situasi hingga saat seorang guru masuk ke ruangan tempat Tony berada, sontak Tony segera bersembunyi. Beruntung Tony berhasil sembunyi tepat waktu dan langsung mengabari timnya agar mengalihkan perhatian guru. Mereka pun langsung beraksi dan akhirnya berhasil mengerjai guru itu hingga keluar dari ruangan. Sementara itu Tony akhirnya berhasil menemukan kotak warna pink dan segera memasukkannya ke dalam tas. Dikarenakan pintu ruangan dikunci, Tony keluar lewat jendela dengan tali yang sebelumnya udah disiapkan. Dengan hati-hati Tony keluar dari ruangan tapi hampir aja terjatuh karena tali lepas. Beruntung Tony bisa bertahan dan masuk ke kelas lewat jendela. Dari sana Tony pergi ke markas Sukiman memberikan kotak warna pink sesuai permintaannya. Tentu Sukiman sangat senang karena Tony melakukan misi dengan sangat baik. Melihat Tony akan pergi, Sukiman memberitahu bahwa imbalannya adalah foto
Tit! Sensor, seorang siswa cantik yang menjadi primadona sekolah. Tony menyadari jika kotak yang dicuri itu berisi HP milik si wanita itu yang di dalamnya terdapat banyak rahasia termasuk foto gituan. Waduh, sontak Tony sangat marah karena dia hampir terjatuh saat menjalankan misi dan itu semua demi memenuhi hasrat balas dendam Sukiman karena diketahui wanita tersebut adalah mantannya. Zabil, proto abys tady brečel nad fotkami svý bejvalky. Tony diberitahu bahwa Sukiman akan menyebarkan foto mantannya itu atau dikenal dengan istilah revenge porn saat acara kontes kecantikan di mana mantan Sukiman akan ikut tampil. Tony gak habis pikir karena Sukiman sangat pengecut hanya karena hubungannya kandas malah ingin membalas dendam. Tony mengancam karena perbuatannya itu adalah tindak pidana, tapi sayangnya Tony malah balik diancam karena aksi pencuriannya tadi direkam dan akan disebarkan jika Tony berani macam-macam. Apa? Akhirnya kita diperlihatkan dengan mantan Sukiman bernama Valerie yang ternyata menjadi idaman semua pria. Wow, Valerie terbilang sempurna karena punya wajah cantik, bersikap ramah, pintar, dan sering terlibat dalam acara sosial. Dia juga seorang aktivis pembela lingkungan dan punya kemampuan menyanyi serta menari. Beberapa saat kemudian, Tony sangat penasaran dengan isi HP Valerie, tapi Tony memilih menyimpan karena Tony gak mau mengetahui privasi orang lain. Tony merasa menyesal karena jika dari awal udah tahu, Tony gak akan mungkin menerima misi dari Sukiman. Pada keesokan hari, Valerie diberitahu oleh guru bahwa HP yang sebelumnya hilang udah berhasil ditemukan, tapi sangat disayangkan HP tersebut kembali hilang dan entah siapa yang mencurinya. Hati Valerie sangat hancur karena takut HP-nya ditemukan oleh orang yang salah dan bisa aja disalahgunakan. Kemudian Valerie menyendiri membayangkan HP-nya disalahgunakan oleh orang yang gak bertanggung jawab. Gak lama Valerie ditemui oleh Tony mencoba menghiburnya karena Tony tahu apa yang dirasakan Valerie. Sangat disayangkan Tony gak bisa jujur karena jika memberitahu maka video pencurian Tony akan disebarkan. Sebisa mungkin Tony membuat Valerie kembali ceria dan akan membantu agar Valerie gak dipermalukan. Secara gak sengaja, Mamang Tony malah mengungkapkan bahwa selama ini jatuh cinta pada Valerie. Lah, sebelum sempat dijawab, mereka dihampiri oleh tim Tony dan seketika Valerie segera pergi. Sebelum itu Valerie berterima kasih karena Tony udah berusaha membuatnya kembali tertawa. Aduh. Tony pun menceritakan pada timnya bahwa dia telah dijebak oleh komplotan Sukiman. Tony dan tim akan menyusun rencana agar jangan sampai Sukiman menyebarkan foto gituan Valerie karena itu merupakan pelecehan terhadap perempuan dan bisa membuat malu seumur hidup. Sepulang sekolah, Tony dan tim berkumpul di markas rahasia untuk menyusun rencana melawan kebusukan Sukiman. Tony diberitahu oleh Frank bahwa dia punya ide menghack komputer IT dengan memasang virus, tapi harus memikirkan cara karena IT gak pernah online dan itu sangat menyusahkan. Frank yakin bahwa komplotan Sukiman gak akan nekat mengupload ke media sosial karena mereka juga bisa dipidana. Ostatky tého počítače a vymazat to přímo z něj. Akhirnya mereka mulai menyusun rencana untuk mengambil alih laptop IT karena hanya itu cara satu-satunya agar bisa menghapus foto Valerie. Frank dan Zeus mengajak geng intelijen sekolah untuk membantu agar rencana bisa berjalan dengan lancar seperti pada umumnya. Meskipun cuma geng ala-ala intelijen, tapi mereka tetap ingin dibayar secara profesional. Akhirnya Frank akan memberikan game terbaru sebagai imbalan. Kini geng intelijen mulai membuntuti setiap gerak-gerik komplotan Sukiman dan memberikan informasinya pada Tony. Kemudian Tony dan tim kembali berkumpul memikirkan cara agar bisa menghack komputer IT. Seketika Frank terpikir agar Juan mendekati adik Radan agar bisa mencari celah demi bisa masuk ke tempat rahasia IT. Zamiluje. Dengan pesona dan karisma yang dimiliki, Juan mencoba mendekati adik Radan yang bernama Radka. Tapi Juan hanya diam, sama sekali gak mengajaknya bicara karena Juan ingin tahu apakah Radka tertarik atau tidak.
Beberapa saat kemudian, Tony bertemu dengan Valerie dan terlihat cukup canggung karena sebelumnya mereka saling kirim pesan di WA. Di tengah-tengah itu Sukiman menghampiri mereka karena meskipun udah putus tapi masih merasa cemburu. Sukiman terlihat kesal karena Tony berani mendekati mantannya, padahal Sukiman juga ingin punya hubungan lagi dengan Valerie. Sukiman pun mengancam akan menyebarkan video Tony jika berani mendekati Valerie. Kemudian Tony menyendiri di kamar mandi karena dihajar oleh anak buah Sukiman. Gak lama datanglah yang lain karena khawatir melihatnya ditampar dan diancam oleh Sukiman. Tapi itu justru membuat mereka semakin bersemangat dan ingin melawan kekuasaan Sukiman. Singkat cerita, Zeus membuat sebuah alat agar Tony bisa menggantung. Tapi saat dicoba, alat itu masih perlu disempurnakan. Zeus pergi ke toko langganannya membeli beberapa perlengkapan agar alatnya bisa digunakan sesuai yang diinginkan. Zeus langsung mengecek ulang memastikan agar alat tersebut bisa kembali digunakan. Di lain sisi, geng intelijen yang ditugaskan membuntuti komplotan Sukiman, malah ketahuan. Mereka terlihat sangat ketakutan karena Sukiman akan nekat jika terus dibuntuti. Sukiman mengancam akan menghabisi mereka jika masih memata-matainya. Saat pulang sekolah, Sukiman ngobrol dengan Valerie, meminta agar mereka masih bisa berteman meskipun udah saling jadi mantan. Dari kejauhan Tony melihat mereka dan timbul rasa cemburu. Tony mencoba gak peduli, tapi entah kenapa hatinya terasa sakit dan sangat gak ingin membiarkan Valerie dekat lagi dengan lelaki brengsek seperti Sukiman. Já ho mám dobrý. Tony menghampiri mereka dan beruntung Valerie pulang sendiri karena gak mau diantar oleh Sukiman. Tepat di depan rumah Sukiman, Tony gak sengaja mendengar bahwa Sukiman dimarahi bahkan dipukul oleh ayahnya karena gak bersih-bersih rumah. Tony menyadari jika kehidupan Sukiman sangat keras dan mungkin itulah yang membuatnya menjadi berandalan di sekolah. Tanpa disadari, Sukiman keluar dari rumah dan terkejut melihat Tony yang dari tadi menguping di depan rumahnya. Sukiman langsung menggablok Tony dengan tanpa ampun sampai wajah Tony berdarah. Sukiman juga memborgol Tommy agar gak bisa pergi kemana-mana. Proboha, Tony, co se ti stalo? Menjelang malam, Valerie melihat Tony sangat mengkhawatirkan lalu dengan cepat membuka borgolnya. Valerie merasa kasihan tapi bisa-bisanya Tony masih bisa menggoda Valerie. Tanpa berlama-lama, Valerie membawa Tony ke rumah agar segera diobati. To mě mrzí, to jsem fakt nechtěla. Setibanya di rumah Valerie, Tony langsung diobati dan Tony bercerita bahwa dia tahu rencana busuk yang akan Sukiman lakukan dan itu menyangkut Valerie. Tentu Valerie sangat kaget karena Sukiman nekat menyebarkan foto gituannya dan akan mempermalukannya di depan semua siswa. Tony mencoba menenangkan dan akan berusaha menggagalkan rencana dari Sukiman. Dari sana Tony pulang ke rumah dan sontak membuat orang tuanya kaget karena wajahnya udah babak belur. Tapi Tony sama sekali gak merasa kesakitan karena udah diobati oleh neneng Valerie dan itu membuat hubungan mereka menjadi semakin dekat. Pada keesokan hari, Zeus dan Frank mencoba membobol pintu ruangan rahasia karena diketahui sebagai tempat persembunyian E.T. Mereka berhasil masuk dan buru-buru mengambil laptop E.T. Tapi sangat disayangkan laptop E.T. gak ditemukan dan mereka harus mencari tempat rahasia lain. Saat jam istirahat, Tony dan tim serta Valerie berkumpul di markas tapi terlihat kebingungan karena rencana yang udah disusun malah gagal. Itu membuat Valerie pasrah tapi Tony meyakinkan jika mereka masih punya waktu dan pasti bisa menemukan laptop E.T. untuk dihack. Kemudian Frank membuntuti E.T. dan Radan karena mereka pasti akan masuk ke ruangan rahasia. Tapi sangat disayangkan aksi Frank malah ketahuan dan kemudian
Frank segera kembali ke markas lalu memberitahu tempat rahasia Iti dan kode pintu tersebut terdapat pada buku catatan Radan. Seketika Tony meminta Juan agar kembali mendekati adiknya Radan lalu masuk ke rumah dan diam-diam mencuri catatan milik Radan. Pada awalnya Juan menolak karena merasa adik Radan gak menyukainya. Tapi Tony meyakinkan bahwa Juan pasti bisa asalkan mengeluarkan semua karismanya. Nápad. Gak lama mereka menyusun rencana agar adik Radan bisa tertarik dengan Juan. Mereka mencoba beberapa simulasi di mana saat adik Radan tersandung dalam bis, maka Juan yang akan menolongnya. Jika rencana tersebut gagal, maka Juan akan mengajak adik Radan pergi ke kafe agar bisa ngobrol lebih dekat. Singkat cerita, Juan berhasil mengajak adik Radan ngobrol empat mata dan secara mengejutkan mereka punya banyak kesamaan. Tentu itu akan memudahkan rencana, apalagi adik Radan udah semakin tertarik dengan Juan sampai mereka pun, dahlah, sensor, tit! Sementara itu kini Tony semakin dekat dengan Valerie, bahkan udah berani mengajaknya ke rumah dan mengenalkan pada sang ibu. Tony langsung mengajak Valerie ke kamar karena ada hal penting yang ingin dibicarakan hingga seketika godaan-godaan muncul dan mereka pun, sensor lagi, tit! Banyak kali yang mesti disensor. Počkej. Kemudian Tony mengambil HP Valerie yang selama ini dia simpan karena akan diberikan. Tony akhirnya bicara jujur bahwa selama ini dia disuruh oleh Sukiman untuk mencuri HP Valerie, tapi Tony sama sekali gak tahu dengan rencana Sukiman. Tentu Valerie marah dan memutuskan pergi karena kecewa Tony udah membohonginya. Di keesokan hari Tony dan Valerie terlihat murung karena hubungan yang baru dibangun malah dinodai dengan terbongkarnya sebuah kebohongan. Atas hal itu, teman-teman Tony mencoba meyakinkan Valerie bahwa Tony gak punya niatan jahat, bahkan ingin membantu Valerie. Tapi Valerie merasa kecewa dan gak percaya hingga akhirnya memilih menyendiri. Apa yang dirasakan Valerie turut dirasakan oleh Tony karena selama ini cuma Valerie yang membuatnya jatuh cinta. Dikarenakan gak ingin terus galau, Tony pergi ke markas dan pucuk dicinta ulam pun tiba. Tiba-tiba Valerie datang ke markas. Mereka memilih untuk mengesampingkan dulu perasaan karena yang terpenting bagaimana caranya kini menggagalkan rencana jahat dari Sukiman. Kemudian Tony menjelaskan rencana lagi agar mereka bisa berhasil melawan Sukiman. Tony membagi setiap tugas pada tim karena dengan bekerja sama mereka bisa melawan kejahatan. Dikarenakan masih butuh tambahan orang, mereka akan merekrut orang lain yang bisa dipercaya. Pada keesokan hari, semua tim menjalankan tugas masing-masing yang mana Juan pergi ke rumah adik Radan untuk mencuri catatannya. Juan berhasil membuat adik Radan tergila-gila padanya dan tentu membuat tugas Juan menjadi semakin mudah. Sementara di luar, Tony terus menunggu Juan melemparkan buku milik Radan, tapi sayangnya Juan malah terjebak dan lagi bersembunyi di kamar mandi. Dengan cepat Tony menyelinap masuk lewat jendela kamar karena akan mencuri buku Radan, sedangkan Juan akan mengalihkan perhatian. Akhirnya Tony berhasil mengambil buku itu dan segera keluar sebelum aksinya ketahuan. Beberapa saat kemudian Radan menyadari bahwa bukunya telah hilang dan tentu curiga diambil oleh Juan. Radan dan adiknya mendesak Juan agar mengaku hingga Radan melihat bukunya lagi dibaca oleh Tony. Itu membuat Radan sangat marah hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga Tony dan Juan terus berlari, tapi sayangnya mereka berhasil dihentikan oleh Radan dan adiknya. Dikarenakan udah terdesak, Juan memberitahu Radka bahwa Radan dan komplotannya akan membuat kejahatan dengan menyebarkan foto gituan Valerie dan mereka lagi berusaha mencegahnya. Tentu Radan sangat marah dan gak akan membiarkan rencana tersebut gagal lalu menghajar Juan dan Tony. Mengetahui kejahatan yang akan dilakukan kakaknya, Radka sangat marah dan balik menghajar Radan karena akan melecehkan martabat perempuan. Akhirnya Tony dan Juan berhasil mendapatkan lagi buku itu dan memberitahukan kode ruangan rahasia pada Frank.
Di sisi lain, Valerie diam-diam mencuri kunci ruangan kepala sekolah dan akan memberikannya pada Zeus dan Frank. Aksi Valerie itu hampir ketahuan, tapi beruntung dia berhasil melakukannya tepat waktu dan gak dicurigai. Kemudian Frank dan Zeus berusaha masuk ke ruangan kepala sekolah dan membuka satu persatu kunci ruangan. Kemudian Frank pergi ke tempat rahasia karena udah mendapatkan kode dari Tony. Tapi ternyata di ruangan itu ada Sukiman serta komplotannya dan membuat Frank sangat ketakutan. Valerie, pojď. Gak lama Tony dan Juan kembali ke sekolah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan Sukiman. Tony meminta Juan kembali menemui adik Radan agar hubungan mereka bisa kembali baikan. Rencana mereka sebentar lagi akan berhasil dan tinggal menunggu waktu karena gak lama lagi acara kontes kecantikan akan segera dimulai. Beberapa saat kemudian, Tony dan Zeus bertemu dengan Valerie yang berhasil mendapatkan file untuk mencegah kejahatan Sukiman. Tentu mereka sangat senang, apalagi Valerie udah berlatih dengan sangat serius dan jangan sampai hal itu dihancurkan oleh Sukiman. Dari sana Zeus pergi ke ruangan rahasia Sukiman, tapi dia udah ditunggu oleh Sukiman dan yang lain. Sukiman pun langsung menghubungi Tony agar segera menemuinya jika Frank dan Zeus ingin selamat. Tanpa pikir panjang, Tony segera menemui Sukiman karena takut terjadi apa-apa pada temannya. Dobře dopadne. Gak lama Tony menemui Sukiman, tapi karena gak bisa berbuat apa-apa, Tony memilih menyerah. Sukiman sangat senang karena selangkah lagi rencananya akan berhasil dan membuat semua orang gempar dengan rahasia yang dimiliki Valerie. Tony hanya bisa diam sambil memikirkan rencana agar jangan sampai Valerie dipermalukan. Valerie, zlom vás. Akhirnya kontes kecantikan dimulai, lalu Valerie akan menampilkan sebuah tarian balet. Sebagai siswi yang berprestasi, Valerie berusaha sebaik mungkin, apalagi aksinya udah ditunggu oleh semua orang. Tapi Valerie tetap kepikiran karena jika rencana Sukiman berhasil, maka Valerie akan sangat malu dan gak bisa menahan rasa sedih. Jasný? Sementara itu Tony dan yang lain ternyata dibebaskan oleh anak buah Sukiman karena selama ini Frank berteman baik dengan mereka. Dengan cepat mereka bergabung dengan Juan untuk menyiapkan laptop agar bisa mengambil alih apa yang akan ditampilkan oleh komplotan Sukiman. Dengan alat ciptaan Zeus, Tony akan naik ke atas untuk mengambil kabel proyektor. Předvede a tato akademie se pomalu blíží ke konci. Saat Tony beraksi tanpa disadari, Radan datang lalu mencabut kabel yang menancap pada laptop. Tentu Zeus gak terima dan dengan sekuat tenaga melawan Radan agar rencananya bisa tetap berjalan. Meskipun perempuan, Zeus berhasil mengimbangi Radan hingga membuatnya bertekuk lutut. Ty? Di waktu yang sama, Frank mencoba menghajar Iti untuk menggagalkan rencana. Ditambah mereka udah jadi musuh bebuyutan dalam dunia IT. Frank terus menyerang, tapi secara mengejutkan Iti bisa mengalahkan Frank. Di lain sisi, Zeus dan Tony terus menyeting proyektor agar gambar yang ditampilkan bukan seperti keinginan Sukiman. Sukiman merasa khawatir dan takut jika Tony justru akan menyebarkan aib Sukiman, apalagi ternyata semua rahasianya ada di HP Valerie. Sementara itu Iti menghubungkan laptop miliknya untuk menampilkan foto gak senonoh Valerie, tapi beruntung Tony beraksi tepat waktu dan kemudian Sukiman sangat-sangat kesal karena rencananya gagal total, apalagi Iti berhasil dikelabui oleh Frank. Kegagalan tersebut membuat Valerie sangat senang karena aibnya gak terbongkar, lalu Valerie kembali melanjutkan aksi agar semua orang terpukau dengan kemampuannya.
Beberapa saat kemudian, Tony menghampiri Sukiman karena masih merenung sendirian dan telah diborgol oleh Juan. Sukiman bertanya-tanya kenapa Tony gak menyebarkan aibnya, padahal Tony juga memiliki foto gituannya pada HP Valerie. Tony berkata bahwa dia bukan pengecut dan gak ingin melakukan itu. Selain itu, perbuatan tersebut juga termasuk tindak pidana dan bisa dipenjara. Stejně jako moje legenda o vloupání do školního sejfu. Kemudian Tony mengingatkan Sukiman sebaiknya pergi dari rumah dan menjauhi ayahnya yang sangat toksik. Tony sadar bahwa itu yang membuat Sukiman menjadi berandalan di sekolah karena gak punya kasih sayang dari orang tua. Sebelum pergi, Tony membuka borgol Sukiman dan memintanya jangan berani lagi bersikap seperti pecundang. Wow! Beberapa waktu kemudian, akhirnya Sukiman dan Iti berubah. Mereka menjadi sangat menghormati perempuan dan gak lagi menjadi preman sekolah. Selain mereka, Radan juga berubah dan mencoba mendekati Zeus karena ingin menjadi pacarnya. Sementara itu, Tony dan Valerie kembali menjalin hubungan, apalagi Valerie sangat berterima kasih karena Tony telah menyelamatkannya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itulah Brad. Okelah, karena saya diminta menjemput Valerie, maka langsung aja ya. Okelah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.